колебания, но като цяло в тактическа гледна точка. Bayangin sob, Timnas Indonesia U17 yang masih remaja berani menantang tim Akademi Raksasa Eropa di kandang lawan. Hasilnya, mereka bikin pelatih lawan sampai terkejut dan kasih pujian setinggi langit. Pertanyaannya, apakah ini sinyal bahwa Garuda Asia siap jadi kejutan besar di Piala Dunia U17 nanti? Halo Sobat Bola, kabar terbaru datang dari Bulgaria. Timnas Indonesia U17 baru saja menuntaskan laga uji coba yang berlangsung penuh tensi melawan CSKA Sofia U17. Pertandingan ini digelar pada hari Rabu, 10 September 2025, di markas lawan yang notabene adalah salah satu akademi sepak bola besar di Eropa. Hasil akhirnya pun sangat menarik, skor imbang 1-1 buat yang mungkin berpikir, cuma imbang kok bangganya berlebihan? Jangan salah, sob. Lawan yang dihadapi adalah akademi sepak bola yang punya tradisi kuat di Eropa Timur. Anak-anak asuhan Coach Nova Arianto bukan hanya sekadar bertahan, tapi benar-benar menunjukkan permainan berkelas. Serangan berganti-ganti, pressing ketat, dan permainan taktik yang disiplin membuat CSKA Sofia U17 harus bekerja keras untuk menahan gempuran Garuda Asia. Pertandingan berjalan dalam tempo tinggi sejak menit awal. CSKA Sofia, yang terbiasa menghadapi lawan-lawan tangguh dari liga-liga akademi Eropa, mencoba menekan sejak awal. Namun, para pemain muda Indonesia menunjukkan keberanian luar biasa. Mereka tidak ciut meski bermain di kandang lawan dan justru mampu mengimbangi permainan dengan percaya diri. Gol Indonesia tercipta lewat kerja sama apik di lini depan. Meski identitas pencetak gol belum dirilis resmi, publik sepak bola tanah air sudah dibuat penasaran. Siapapun dia, jelas berhasil mengharumkan nama bangsa di tanah Eropa. Bayangkan, gol itu bukan hanya sekadar angka di papan skor, tapi simbol bahwa Indonesia bisa bersuara di level internasional. Hasil seri ini juga harus dilihat dari konteks yang lebih besar. Sebelumnya, pada 7 September 2025, Garuda Asia pesta gol dengan menghajar PFC Septemfri Sofia U17 dengan skor telak 6-0. Jadi, dua hasil uji coba di Bulgaria menunjukkan konsistensi yang sangat baik. Satu kemenangan besar untuk membangun kepercayaan diri, lalu satu hasil imbang melawan tim jauh lebih tangguh untuk menguji ketahanan mental. Bagi Coach Nova Arianto, laga ini jelas bukan hanya soal skor. Dia ingin melihat bagaimana anak-anak asuhnya bereaksi menghadapi tekanan. Bagaimana mereka bertahan dalam kondisi sulit, bagaimana mereka menyerang dengan sabar, dan bagaimana mereka menjaga fokus sepanjang laga. Semua aspek itu diuji dalam 90 menit penuh intensitas. Sobat bola, jangan lupa, anak-anak ini masih berusia 16-17 tahun. Di usia segitu mereka sudah berani menantang tim akademi besar Eropa, tampil dengan mental tanpa rasa takut, dan memperlihatkan kualitas teknik yang luar biasa. Ini jelas kabar baik buat masa depan sepak bola Indonesia, yang bikin makin membanggakan. Usai laga pelatih CSKA Sofia U17 memberikan komentar yang luar biasa. Dia menyebut, Indonesia U17 tampil disiplin, berani, dan sangat terorganisir. Mereka punya kualitas teknik dan mental yang luar biasa. Pujian setinggi itu jarang sekali keluar dari mulut pelatih Eropa, apalagi untuk tim Asia Tenggara. Bayangkan, sob, dunia luar mulai melirik Indonesia bukan hanya sebagai peserta pelengkap, tapi sebagai calon tim kejutan di Piala Dunia U17. Kalau sampai pujian seperti itu datang dari pihak lawan, berarti ada sesuatu yang istimewa dari tim ini. Kekuatan Timnas U17 kali ini juga diperkuat oleh 5 pemain abroad yang sudah terbiasa menghadapi lawan tangguh di luar negeri. Ada Micra Jasa dari FC Utrecht di Belanda, Lucas Lee dari Balestic United, Ir Jacob dari Sydney FC, Noha Pohan dari NAC Breda, dan Nicholas Indra Miosun dari Rosenborg di Norwegia. Kehadiran pemain abroad ini memberi warna berbeda dalam permainan. Mereka membawa pengalaman bermain di liga-liga kompetitif, mental menghadapi tekanan, dan adaptasi dengan gaya sepak bola Eropa maupun Australia. Ketika dipadukan dengan pemain lokal, tercipta chemistry yang makin kuat. Bayangkan, sob, Micra Jasa terbiasa bermain dengan pressing tinggi khas Belanda, Noha Pohan terbiasa dengan disiplin taktik di NAC Breda, sementara Nicholas Indra menghadapi kerasnya sepak bola Norwegia. Semua pengalaman itu dibawa ke dalam skuad Garuda Asia. Hasilnya, perpaduan gaya bermain cepat, disiplin, dan penuh semangat. Namun, ada satu nama yang belum hadir di pemusatan latihan kali ini, Matthew Baker dari Melbourne City. Pemain dengan postur tinggi dan gaya main khas Eropa ini masih harus memenuhi agenda klubnya di Australia.
Tapi kabarnya dia bakal bergabung saat pemusatan latihan di Uni Emirat Arab nanti. Kalau semua pemain abroad sudah berkumpul lengkap, bisa dibayangkan betapa kuatnya skuad ini. Lini belakang akan makin solid dengan kehadiran Matthew Baker yang dikenal tangguh dalam duel udara. Sementara lini depan makin tajam dengan kreativitas pemain-pemain muda yang haus gol. Sobat bola, jangan lupa, semua persiapan ini bukan main-main. Tujuan utamanya jelas, Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Indonesia tergabung di grup H bersama Brasil, Zambia, dan Honduras. Grup yang super berat, mendengar nama Brasil saja sudah bikin jantung berdegup kencang. Tapi, di level sepak bola usia muda, kejutan selalu mungkin terjadi. Brasil memang punya sejarah besar, tapi Indonesia bisa saja bikin cerita manis jika tampil tanpa beban. Zambia bukan lawan enteng. Negara Afrika ini terkenal dengan fisik kuat dan kecepatan pemainnya. Sementara Honduras punya tradisi sepak bola muda yang cukup baik di CONCACAF. Jadi, ketiga lawan ini benar-benar menguji mental Garuda Asia. Tapi ada kabar baik, sob. Format turnamen kali ini memungkinkan 8 tim peringkat 3 terbaik juga lolos ke babak 32 besar. Artinya, peluang Indonesia tetap terbuka meski lawan yang dihadapi berat-berat. Tinggal bagaimana kita menjaga konsistensi dan memanfaatkan peluang yang ada. Target realistis yang dipasang Coach Nova jelas, lolos fase grup. Belajar dari Piala Dunia U17 2023, di mana kita gagal melangkah lebih jauh, kali ini tekadnya jauh lebih besar. Dengan pengalaman, persiapan, dan skuad yang makin matang, asa itu benar-benar nyata sobat bola. Dukungan publik juga jadi faktor penting. Bayangkan, kalau seluruh masyarakat Indonesia kompak mendoakan dan mendukung, anak-anak muda ini pasti akan merasa lebih percaya diri. Mereka tahu ada ratusan juta rakyat di belakang mereka. Setiap uji coba internasional seperti di Bulgaria ini adalah modal berharga. Dari laga-laga seperti ini, para pemain belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal teknik, tapi juga soal mental, disiplin, dan keberanian. Apalagi, lawan-lawan dari Eropa punya gaya main berbeda. Tekanan mereka lebih intens, transisi lebih cepat, dan duel lebih keras. Menghadapi itu sejak dini membuat para pemain kita lebih siap ketika nanti tampil di Piala Dunia. Sobat bola, bayangkan jika Indonesia bisa bikin kejutan melawan Brasil atau Zambia. Dunia akan menoleh, media internasional akan menulis, dan nama Indonesia akan makin harum. Itu semua bukan mimpi kosong, tapi kemungkinan nyata jika konsistensi terus dijaga. Yang menarik, di balik semua persiapan, ada atmosfer kekeluargaan yang kental di tim ini. Coach Nova selalu menekankan kebersamaan, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Hal-hal kecil seperti makan bersama, doa sebelum pertandingan, hingga motivasi di ruang ganti jadi energi tambahan buat skuad. Laga uji coba melawan CSKA Sofia juga menunjukkan satu hal, Garuda Asia bisa bermain dengan kepala dingin. Meski mendapat tekanan dari penonton tuan rumah, mereka tetap fokus dan tidak terpancing emosi. Itu tanda kematangan yang luar biasa di usia muda sobat bola. Mimin mau kasih catatan khusus, jangan pernah remehkan arti sebuah hasil imbang. Kadang-kadang, hasil seri justru jadi cermin kekuatan mental tim. Melawan tim besar, bertahan dengan disiplin, menyerang dengan berani, dan pulang dengan kepala tegak, itu jauh lebih penting dari sekadar angka di papan skor. Pujian dari pelatih lawan adalah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Dunia mulai membuka mata, dan generasi emas ini bisa jadi tonggak sejarah baru. Semua ini adalah proses panjang. Dari pemusatan latihan, uji coba, sampai akhirnya tampil di Qatar, anak-anak muda kita sedang ditempa untuk jadi bintang masa depan. Dan siapa tahu, kelak mereka akan mengisi skuad senior timnas Indonesia. Sobat bola, Mimin mau tanya nih, menurut kalian, apakah Garuda Asia bisa bikin kejutan besar di Piala Dunia U17 2025 nanti? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena dukungan dan semangat kalian sangat berarti buat mereka. Jangan lupa, terus dukung dan doakan tim ini. Karena setiap doa, setiap komentar, setiap teriakan, Garuda, adalah energi yang akan mereka bawa ke lapangan hijau. Itulah cerita lengkap tentang uji coba timnas U17 di Bulgaria. Semoga kalian makin bangga, makin optimis, dan makin yakin bahwa masa depan sepak bola Indonesia cerah. Jadi, tetap stay tune di channel Nia Story, karena Mimin bakal terus kasih kabar terbaru seputar Garuda Asia. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar kita sama-sama terus dukung tim kebanggaan kita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sobat bola, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan tetap semangat dukung Garuda Asia.